Penumpang yang duduk di atap dan bergelantungan itu terlempar ke semak-semak, atau yang lebih buruk, tergiling di bawah roda baja. Suara jeritan minta tolong seketika berubah jadi kesunyian yang mematikan bagi mereka yang tewas seketika. Tubuh-tubuh terjepit di antara lempengan baja yang panas, saling bertumpuk dengan darah yang mengalir deras membasahi kerikil rel pada masa itu. Turut berduka cita atas terjadinya kecelakaan lalu lintas kereta api antara KA Argo Bromo dan KRL Komuter Line yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin malam 27 April 2026 yang menyisakan banyak kisah pilu dan luka mendalam bagi para korban serta keluarga korban, di mana mayoritas korbannya adalah penumpang perempuan. Kita doakan semoga para korban yang saat ini tengah menjalani perawatan medis segera diberikan kesehatan, dan untuk para korban yang telah berpulang diberikan surga terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan dan kesabaran. Tabrakan kereta api yang memilukan tersebut bukanlah pertama kali terjadi di Indonesia. Kecelakaan kereta api Argo Bromo dan KRL Komuter Line mengingatkan kita dan memflashback kembali dengan tragedi kereta Bintaro 1 yang sampai saat ini masih banyak meninggalkan kisah mistis dan menyisakan trauma kelam dalam sejarah perkereta apian Indonesia. Mungkin banyak di antara teman-teman yang di generasi sekarang yang belum mengetahui tragedi Bintaro. Untuk itu di sini aku akan ceritakan kisah lengkap dari tragedi Bintaro. Penasaran gimana ceritanya? Yuk, sini aku ceritain ceritanya. Tragedi Bintaro yang terjadi pada 19 Oktober 1987 melibatkan tabrakan dua kereta api yaitu KA 225 jurusan Rangkas Bitung Tanah Abang dan KA 220 jurusan Patas Merak dan Tanah Abang. Kecelakaan maut ini terjadi di kawasan Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan. For your information, pada tahun 1987, sistem kereta api Indonesia belum terstruktur seperti sekarang. Pada zaman itu masih banyak kereta api yang membawa muatan penumpang lebih dari kapasitasnya, karena pada masa itu masih banyak penumpang gelap yang barbar, yaitu mereka nekat naik badan lokomotif, di atap kereta, di pintu, bahkan di lokomotif kabin masinis. Saat itu, fenomena semacam itu menjadi hal biasa dan dimaklumi bersama. Banyak penumpang bahkan di kabin masinis tersebut membuat masinis harus bekerja ekstra fokus karena pandangan masinis tersebut tentunya terhalang oleh para penumpang yang berada di lokomotif kabin masinis tersebut. Hal tersebut membuat KA ekonomi yang sudah dipenuhi muatan penumpang manusia menjadi terlambat 5 menit. KA ekonomi 225 yang sudah dipenuhi muatan manusia terlambat 5 menit untuk berangkat dari stasiun Sudimara menuju stasiun Kebayoran Lama. Sehingga semboyan 40 ini adalah tanda aman kereta yang diberikan sebagai simbol bahwa kereta aman untuk berangkat. Semboyan 40 tersebut diberikan secara terburu-buru oleh petugas stasiun kereta Sudimara. Padahal dari stasiun Kebayoran Lama tidak ada memberikan jawaban atau memberikan kode aman untuk KA 225 berangkat. Belakangan diketahui hal tersebut dilakukan petugas stasiun Sudimara karena tidak ada jalur kosong untuk KA 225 berangkat padahal penumpang sudah penuh. Sehingga kepala stasiun Sudimara mengambil keputusan fatal, yakni memberangkatkan KA 225 tersebut. Pada pukul 6.52, masinis menarik tuas gas dan membawa ribuan penumpang menuju jalur tunggal atau single track menuju stasiun Kebayoran Lama. Di sisi lain, KA 220 yang berangkat dari stasiun Kebayoran Lama melintas juga di rel yang sama dengan rel KA 225, namun dari arah yang berlawanan. Akan tetapi, kedua masinis tersebut tidak dapat melihat kereta dari arah yang berlawanan karena banyaknya manusia yang menutupi kabin masinis, sehingga pada tikungan di area Pondok Betung, sekitar 4 km dari stasiun Kebayoran Lama, tepat pada pukul 7:05, kedua kereta tersebut bertabrakan. Meski masinis sudah menarik
tuas rem dengan kuat, namun tabrakan tersebut tidak dapat dihindarkan. Dengan kecepatan 45-50 km per jam, kedua lokomotif tersebut adu banteng dan suara dentumannya seperti ledakan bom, di mana tabrakan tersebut membuat gerbong depan hancur berantakan. Dan dari kejadian Bintaro tersebut menyebabkan korban jiwa. Total korban tewas adalah 139 orang, diantaranya 72 orang tewas di tempat dan sisanya kritis lalu meninggal. Bayangkan dari 139 korban tewas tersebut, hanya 113 yang berhasil teridentifikasi dan sisanya tidak berhasil identifikasi. Kemudian total korban luka-luka ada 254 orang dengan 170 orang dirawat di rumah sakit dan 84 orangnya mengalami luka ringan. Berdasarkan hasil dari penyelidikan, tabrakan adu banteng ini terjadi karena salah komunikasi dan salah persepsi sinyal di jalur tunggal. Dahsyatnya tabrakan dari KA 220 dan 225 di tragedi Bintaro tersebut menghasilkan pemandangan neraka. Efek dari benturan itu sangat mengerikan, di mana gerbong pertama di belakang, masing-masing lokomotif terangkat ke atas, lalu ringsek seperti kaleng minuman yang diinjak. Bayangkan guys. Dan momen yang paling mencekam terjadi saat itu adalah, bayangin, besi-besi gerbong yang tajam melesat masuk ke dalam ruang penumpang, memotong apapun yang ada di jalurnya, masuk ke dalam tubuh para korban. Penumpang yang duduk di atap dan bergelantungan itu terlempar ke semak-semak, atau yang lebih buruk tergiling di bawah roda baja. Suara jeritan minta tolong seketika berubah jadi kesunyian yang mematikan bagi mereka yang tewas seketika. Tubuh-tubuh terjepit di antara lempengan baja yang panas, saling bertumpuk dengan darah yang mengalir deras membasahi kerikil rel pada masa itu. Dari tragedi Bintaro tersebut, banyak kejadian mistis dan horor yang terjadi setelahnya. Kisah mistis dan horor tersebut juga berada di masyarakat dan menjadi cerita yang identik dengan tragedi Bintaro tersebut. Di antaranya ada sosok misterius di rel, di mana warga sekitar sering melihat sosok tak kasat mata atau penampakan orang-orang dengan wajah rusak akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi di sekitar rel. Terutama penampakan tersebut dilihat saat malam hari. Yang kedua, ada gerbong kereta hantu. Gerbong tua sisa kecelakaan tersebut sempat diletakkan di depo atau sekitar lokasi. Konon, sering memunculkan penampakan sosok-sosok yang menjerit, bahkan ada laporan anak kecil melihat badut yang sebenarnya adalah arwah korban dengan wajah rusak. Kemudian cerita ketiga, sering terjadi kesurupan. Warga di sekitar lokasi kejadian pernah mengalami kesurupan secara berturut-turut, menirukan sosok perempuan yang menjadi korban tragedi, kemudian menirukan korban-korban lain yang kehilangan anggota tubuh, dan ada suara-suara mistis yang sering terdengar. Suara-suara mistis ini sering terdengar seperti suara dentuman besi, jeritan minta tolong, dan bau amis darah yang muncul secara tiba-tiba di lokasi kejadian. Meskipun kisah horor tersebut sangat melekat, tragedi Bintaro ini terjadi akibat kelalaian sistem komunikasi antar stasiun yang membuat dua kereta api KA 225 dan KA 220 melaju di satu rel tunggal.